Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innalillah. Kok koyo nganu ya wis santai ya. Kok koyo nganu nek mabdukin dari nganu. Oke, di sini saya menjadi MC. Selamat datang kepada teman-teman semuanya, para hadirin dan hadirat ini kata moderat ya. Rahimakumullah. Di acara ini adalah acara sibuk atau simak buku ya. Acara simak buku yang diadakan oleh Padepokan. Ya, Padepokan. Padepokan Kajian Filsafat dan Teologi Tulung Agung. Ini adalah acara kedua dan acara pertama setelah PKFT. Ya agak-agak itulah sebentar tapi. Yang di acara kali ini kita akan membahas buku. Kalau yang pertama dulu kita membahas bukunya siapa dulu saya lupa. Yang pematerinya moderatornya dulu Kang Kowim dan pematerinya Kang Ud dan sahabat siapa ya namanya lupa ya. Yang di acara kedua ini kita akan menyimak buku atau membedah buku dari salah satu senior ya, senior PKFT. rekan dari sahabat kita sendiri gitu. Sahabat kita sendiri dengan pengalaman beliau KKN di Thailand pulang-pulang bisa membuat buku novel LDR. Tepuk tangan untuk pemateri kita semua. Sahabat Jebor. Bukunya berjudul LDR. Jadi diharapkan nanti ketika selesai bedah kali ini semua yang jomblo-jomblo bisa terobati semuanya. Nomor satu rakyat jomblo. Nomor satu bangsa. Rakyat jomblo. Yang kali ini di acara kali ini akan dimoderatori oleh Mbak Sania Hidayatullah. Ya, Mbak Sania dan akan dipandu acara ini oleh pengarang buku itu sendiri yang bernama Kang Jebor atau yang bernama Kang Harun Junior gitu. Yang Pembanding di buku ini juga akan dibandingi oleh juga salah satu pegiat literasi. Nah, gitu. Nama penanya pegiat literasi oleh pegiat literasi yang bernama Kang Imam Syafi'i. Muhammad Syafi'i. SPD. SPDI. SPD. Semua hak milik moderator. MC jadi. Oke, supaya tidak berlama-lama lagi ya, karena saya juga ingin berlama-lama juga, tapi ya menurut waktu saya serahkan semuanya kepada moderator Mbak Hidayatus Sania. Saya hafal. Mbak Hidayatus Sania, waktu dan tempat saya persilahkan untuk membimbing acara ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat, taufik serta karunia-Nya. Pada malam hari ini kita dapat berkumpul dalam acara sibuk yaitu simak buku. Ini sesi yang kedua dengan kita nanti akan membedah buku novel yaitu dengan judul LDR. Sebenarnya kita begitu jauh. Dari judulnya aja udah bikin apa ya? Yang bucin-bucin langsung kayak traveling gitu. Ini dengan pengarang atas nama Harun Junior SPD dengan nama pena Jebor. Dan dengan pembanding yang tak kalah puitis juga nanti ya, namanya Mas Muhammad Syafi'i SPD dengan nama pena Senja. Baik, sebelumnya saya belum kenalan ya.
kan ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Biar kita bisa sayang-sayangan, maka kenal dulu sama saya. Saya moderator pada sesi kali ini. Nama saya Hidayatul Sania, biasa dipanggil Sania. Saya salah satu mahasiswi dari IAIN Tulungagung, jurusan Ekonomi Syariah. Oke, tanpa nunggu waktu lama, kita langsung mengundang penulis sekaligus pemateri dan pembanding kita pada malam hari ini kepada Kang Harun Junior dan Muhammad Syafi'i, dipersilakan. Tepuk tangannya dong, kok sepi sekali. Supaya kelihatan akur. Oh iya, bagus. Selamat malam buat pemateri dan pembanding kita pada malam hari ini. Selamat malam. Gimana kabarnya ini, Kang? Ya, alhamdulillah. Akhir-akhir ini nama saya selalu ada SPD-nya sebagai apa ya? Formalitas fresh graduate. Jadi kalau awal-awal wisuda itu SPD seperti membanggakan, tapi mungkin lambat laun akan menjadi beban seperti. Jadi ini masih euforia gitu ya? Iya, iya, betul. Euforia. Betul. Oh, masih baru. Selanjutnya dengan pembanding kita bisa salam-salam dulu sama ini, Mas. Salam-salam dulu sama penonton. Silakan. Ini bisa dipakai. Jangan berebut, jangan berebut. Ada satu-satu semua. Iya. Sania nggak punya mic ya? Oke, selamat malam sahabat-sahabat. Ini ngapain saya? Jadi pembanding. Gitu. Oke, sudah disebutkan tadi, dikenal dengan nama Fajar saja. Oh, tidak sudah berganti ya dari senja menjadi fajar gitu. Senja itu hanya untuk orang-orang yang bucin gitu. Asik. Aduh, Iya, iya. padahal di bukunya ada senja-senjanya loh. Makanya tadi gitu gini. Katanya buku LDR ini buku bucin gitu, kata versinya si ini, sahabat Kowim katanya, versi bucin. Jadi melodrama romantis. Iya. Jadi ya seperti itu. Saya duduk di sini itu mungkin kalau sahabat Harun tadi katanya fresh graduate SPD. Jadi kalau saya sudah basi. Oh, sudah basi. Sudah basi. Alhamdulillah. Kalau dikatakan SPD nggak enak. Ya wis pengangguran saja gitulah. Selalu merendah ya ini Mas Safi ini. Untuk meroket. Oh, meroket untuk. Oh, iya. Seperti iya. semboyannya Iya. Trenggalek ini ya. Iya, merendah untuk meroket. Oke, siap. Baik, langsung saja ya. Aku mau kepo-kepo ini sama pemateri sekaligus pembanding kita pada malam kali ini. Buku LDR dengan semboyan yang sebenarnya kita begitu jauh. Apa sih yang melatar belakangnya atau alasan Kang Harun untuk menulis sebuah buku yang menurut saya pribadi ini kok terlalu menyentuh bagi rakyat-rakyat Hawa. Bucin nih ya. Masuk. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin malam ini lebih tepatnya bukan bedah buku atau simak buku ya, tapi menyatukan umat ya. Aduh, kita dipersatukan. Umat-umat bucin ya, saya persatukan di sini. Ya. Tante Erni Mas. Jadi latar belakang terciptanya buku ini itu berawal dari saya lahir dulu, kelamaan ya. Kelamaan. Jadi waktu itu sebenarnya saya barengannya ini lulusnya harusnya sama dengan Mas Safi 1 tahun yang lalu, tapi karena ada gejolak ya. Gejolak apa nih? Gejolak hati, asik. Padahal ya ndak lulus mata kuliah. Bukan karena saking cintanya sama IAIN. Bukan, Oh, bukan. Kirain Ya. belum bisa move on sama salah satu mahasiswinya. Asik. Tolong mulutnya dijaga. Tolong mulutnya jaga. Oh, dijaga. Jadi waktu itu ada masa di mana saya nggak bisa sempro, nggak bisa komprehensif, nggak bisa sidang, nggak bisa garap skripsi ya istilahnya ya. Dan
kuliah saya sudah selesai semua. Jadi saya nganggur. Resmi nganggur. Resmi nganggur. Nah, diresmikannya secara sah nganggurnya kemarin oleh Pak Maftuhin. Oh, seperti itu. Nah, waktu itu saya ingat benar, saya melihat sebuah ajang pencarian bakat yang itu kontesannya perempuan-perempuan kok cantik-cantik seperti itu, ya kan? Langsung traveling gitu Nah, ya. langsung traveling, ya istilahnya halu lah saya. Gimana ya kalau saya pacaran sama dia? Nah, ceritanya gimana ya kalau gini-gini gimana ya? Nah, daripada saya halu, kenapa nggak saya tulis saja seperti itu? Jadi dari kehaluannya langsung Nah, mengambil secari pena dan ya, kertas enggak gitu pena, Pak, diketik. Apa? Oh, diketik. Oh ya, sudah modern, saya lupa. Sudah 4.0 ya. Ya, 4.0. Nah, seperti itu. Jadi berawal dari sebuah kegabutan. Seperti itu. Terus ada tujuan tersendiri enggak untuk diperuntukkan siapa gitu sebenarnya tulisannya Mas Jabur ini? Pertanyaan yang menarik sekali ya. Ya, banyak yang mengira bahwa setiap orang menulis sebuah kisah yang sedih itu dilatar belakangi oleh kisah yang sedih juga. Nah, itu buang-buang waktu menurut saya. Saya menerbitkan buku ini bukan untuk seseorang, bukan karena seseorang, tapi buat saya sendiri dan karena saya sendiri. Seperti itu. Ya. Ya. Nggak usah gitu, Mas. Nanti saya buka loh di sini. Jangan. Tutup mulut sebenarnya. Jaga mulutnya. Baik, selanjutnya inti dari tulisan itu seperti apa? Kalau bicara inti apa ya? Nanti nggak baca kalau bicara ini. Iya. Ya, Mungkin tagline-nya saya aja. singgung sedikit-sedikit unsur intrinsiknya ya. Dan beberapa unsur ekstrinsiknya asik ya. Jadi ada dua tokoh utama. Namanya yang perempuan itu Tamara dan yang kedua Hasta Rahman ya. Jadi semua itu saya ambil nama karena saya gabut, saya ambil nama pun harus ada filosofisnya. Tamara Angelina ya. Nah, Tamara itu seperti apa ya? Itu kan lumrah di nama-nama agama Kristiani. Jadi Tamara itu artinya kalau nggak salah pohon cemara seperti itu. Nah, karena apa? Karena Tamara ini dalam cerita ini bukunya kalau nggak tahu, mungkin di sini ada yang sudah baca. Kebalik, Kang. Balik. Sorry. Ini bukunya, ya alay sekali. Dari covernya aja udah Dari alay. covernya, iya lihat. Anjay. Ya, jadi Tamara ini seorang Kristiani, seorang model. Udah gitu aja. Dan Hasta Rahman itu kan, Hasta itu artinya apa? Ada yang tahu? Ya, tangan sekali. Rahman, benar sekali. Tangan sekali. Ada apa dengan tangan? Nah, pasti ada filosofinya tangan ini untuk Iya apa? ini, saya kepo ini jadinya. Tangan, ya seperti itulah. Rahman itu apa ya? Kasih sayang seperti itu. Jadi Hasta ini sifatnya penuh dengan kasih sayang, ya kan? Karena apa? Sedikit cerita, Hasta ini adalah seorang yatim piatu yang ditinggal meninggal oleh orang tuanya. Ibunya meninggal saat melahirkan Hasta dan ayahnya yang ada penyakit jantung langsung shock melihat peristiwa itu langsung gitu. Paham ya? Ya. Paham. Ya, bahasanya saya ambil milenial aja dalam kehidupan sehari-hari. Untuk jalan ceritanya bisa beli buku saya, murah, ya kan? Langsung promosi ya. Hah? Untuk biasanya kalau di pasaran itu 58.000, untuk teman-teman yang di sini saya kasihkan 65.000. Kok Menerima tambah harga mahal teman. ya? Harga teman itu ya? Harga teman karena ya teman enake pas butuh tok lah. Jadi rada kayak larang ngono. Ya mungkin itu. Terus kenapa diterbitkan di penerbit minor bukan mayor? Benar sekali ya. Jadi yang perlu kita semua tahu bahwa
buku ini tidak diterbitkan secara gratis. Maksud saya ngirim naskah dan diterbitkan oleh penerbit. Saya harus bayar karena apa? Saya punya naskah dan kalau waktu itu saya mikir kalau saya cari penerbit mayor, saya harus kirim naskah, kirim ini, kirim ke sana, belum nanti diterima atau tidak dan lain sebagainya. Itu kan ribet. Saya mau yang pengen instan. Nah, berhubung saya juga punya uang waktu itu. Anda sombong sekali. Waktu itu saya punya uang, ya kenapa enggak segera dicetak dan segera terbit gitu aja di kepala saya seperti itu. Sebenarnya saya sudah baca ya ini sampai habis. Mantap alhamdulillahnya. sekali. Saya agak kepo dengan gimana sih kok Anda bisa menggambarkan sesosok Tamara ini sedemikian rupanya sampai menyentuh gitu. Asik bener. Ya. Jadi gimana ya? Mungkin suatu tantangan bagi saya karena apa? Saya di sini menggunakan Oh ya ini saya menggunakan kalau di istilah sastra itu menggunakan sudut pandang orang pertama seperti itu. Jadi sudut pandang orang pertama di mana pengarang menjadi di dalam ceritanya menjadi tokoh aku, saya dan lain sebagainya. Nah, di sini saya memposisikan sebagai Tamara. Saya laki-laki dan saya bercerita sebagai seorang perempuan. Itu menurut saya sebuah tantangan bagi saya. Kemudian kok bisa seperti itu? Ya saya semua yang saya ceritakan itu pastinya saya dapat dari pengalaman saya sendiri. Maksudnya kok bisa seperti itu karena mungkin saya sudah pernah ini, saya sudah pernah itu tentang masalah hati. Mungkin itu yang bisa membuat saya menulis begitu menyentuh seperti itu. Dan di dalamnya itu saya tulis sangat detail ya. Kenapa kok saya tulis sangat detail? Karena saya memposisikan diri saya sebagai Tamara sebagai sosok yang tidak bisa menulis. Nah, Tamara dalam cerita ini diceritakan bahwa dia tidak bisa menulis sehingga dia menulis apapun yang dia ketahui secara detail seperti itu. Baik, selanjutnya kan ada sosok pria, Hasta Rahman. Dia yang sangat romantis, dia yang sangat pengertian, dan dia yang sangat peka kepada si Tamara. Bagaimana Anda menggambarkan sosok Hasta itu? Apakah jangan-jangan itu Anda? Ya seperti agak menyombong dikit ya. Ya seperti yang saya bilang dari awal. Jadi ini adalah hasil dari kehaluan saya, dari pure imajinasi saya. Jadi oh ya. Jadi bagaimanapun juga meskipun saya menggunakan sudut pandang sebagai perempuan, saya rasa tidak salah kalau saya menunjukkan eksistensi saya lewat tokoh Hasta. Jadi mungkin latar kejadiannya berbau-bau dengan saya pribadi seperti itu. Oke. Jadi si Hasta kemarin kan juga kuliah pertukaran pelajar di Thailand. Itu juga menggambarkan sosok pemateri kita pada malam kali ini. Karena beliaunya juga pernah KKN ya Mas ya? KKN di Thailand. Tepuk tangannya dong. Selanjutnya di novel itu juga ada sosok kelelawar. Kafenya bernama Kelelawar kalau nggak salah. Nah, kelelawarnya itu kok bisa memilih hewan kelelawar? Filosofinya kenapa? Iya. Sebagai pembaca, pertanyaan Anda sangat bagus. Jadi, seperti saya bilang, semuanya pun saya ambil filosofinya. Saya bocorkan di sini, kenapa saya memilih kelelawar.
Si Kelelawar tepatnya ya, si Kelelawar. Kafenya itu namanya si Kelelawar. Jadi kenapa? Kelelawar itu adalah hewan, kalau menurut saya hewan nokturnal, dan beberapa menganggap bahwa kelelawar adalah hewan yang buta atau tidak, penglihatannya itu tidak sempurna. Bodoh amat, saya menganggap kalau itu buta, tetapi dengan menggunakan kelebihannya yang lain, dia memancarkan apa itu ya, ultraviolet. Nah, sehingga dia bisa terbang di ultraviolet. Oh, apa kayak sonar loh, nyapa ultraviolet ini. Cahaya matahari ya itu ya. Oh ya, UVB itu ya. Oh, UVA, UVB. Kenapa jadi ultraviolet? Jadi memancarkan itu dan memantul sehingga dia bisa terbang di kegelapan malam. Ya. Jadi filosofinya adalah meskipun kita tidak punya apa-apa, tapi dengan kelebihan kita yang lain kita bisa ya you know lah. Kita bisa lebih dari orang-orang yang lain, seperti itu. Baik, tadi kan penjelasan dari pemateri atau penulisnya langsung. Selanjutnya tak lengkap kalau kita tidak mendengar salah satu pendapat dari seseorang yang tentunya sudah tak sabar ingin menyuarakan suaranya terkait bagaimana ini partner Senja ya, Mas Senja. Bagaimana menurut sahabat Syafi'i ini buku LDR yang ditulis oleh Kang Harun? Monggo. Nabi Muhammad. Oke, terima kasih moderator, sahabat Sania. Untuk sebenarnya ketika melihat buku yang notabene adalah sahabat Harun ini seorang pendidik atau seorang sastrawan juga, karena jurusannya Tadris Bahasa Indonesia yang mata kuliahnya ada sastra dan unsur pendidikannya, menurut saya cukup lumrah ya jika terbit sebuah buku yang memang buku itu terjun dalam sastra, terutama novel. Apalagi kalau kita melihat terkait sejarah, ini belum masuk ke intisarinya ya ketika nanti saya menghakimi sahabat Harun ini, sahabat seperjuangan dari mulai, iya betul. Ini saya mengonteskan dengan sejarah dulu. Kalau kita melihat sejarah pada tahun 30-an, 20 sampai 30-an itu kan ada yang namanya Balai Pustaka. Kalau dalam Balai Pustaka itu sendiri sebenarnya yang namanya sastra menurut bukunya Pak Alwi itu ada dari UM, penerbitnya UM, itu tentang kitab sejarah sastra. Kalau ketika menginjak tahun 2030 dalam masih penerbit Balai Pustaka itu sebenarnya masih ada yang namanya nota ringkes, dan nota ringkes itu tidak adanya unsur sara di dalamnya karena pada waktu itu penjajah masih tidak memperbolehkan bangsa Indonesia itu untuk menerbitkan yang bisa dikatakan seperti kritik terhadap penjajahan atau menimbulkan semangat-semangat perjuangan. Nah, tapi pada waktu itu hanya sebatas pendidikan, agama dan budaya, cukup. Maka dari itu kenapa dulu itu sastra hanya sebatas kawin paksa, budaya-budaya Minangkabau dan daerah-daerah tertentu, karena pada waktu itu sastra itu masih dibatasi. Jadi kalau setelah Pujangga Baru, itu baru nota ringkes itu sudah dihilangkan otomatis, seperti novel yang Belenggu, itu yang ada unsur, mohon maaf selingkuhnya, itu kalau kita biasa ya namanya selingkuh, mungkin sahabat Harun pernah selingkuh, itu ya. Jadi sampai ke Jogja, sampai ke ndak pulang-pulang, mungkin karena bucinnya dia gitu. Dulu pernah, nah ini nanti akan saya kupas nanti, tapi sebentar dulu. Nah ketika sastra itu sudah berani keluar dari nota ringkes yang memang itu dibentuk untuk tidak ada sebuah perjuangan pada waktu itu,
sastra-sastra itu kemudian seperti burung yang keluar dari sangkarnya. Ketika keluar dari sangkar, pasti sudah bisa membredel semuanya. Kalau burung-burung itu biasanya kan kalau keluar sudah nggak mau kembali. Nah, seperti itu. Jadi sastra pada saat ini, terutama pada zaman milenial ini ya, itu memang tidak begitu vulgar, akan tetapi sudah banyak yang keluar dari konteks pendidikan, konteks agama, dan konteks budaya. Kan tapi novel yang di hadapan saya ini, LDR ini masih ada unsur pendidikan, masih ada unsur agama, dan kebudayaan-kebudayaan memang notabene di Indonesia itu menjadi sebuah keberagaman yang harus kita jaga. Itu kalau untuk pandangan di awal dulu ya, pandangan di awal dulu. Nah, prolognya ini masih prolog, tenang. Masih prolog. Tenang ya sahabat Harun? Oke, tenang. Jadi kalau dilihat dari covernya yang ada di depan sini, itu cukup menarik ya, simple, tidak bertele-tele, akan tetapi gimana ya, rasa bucinnya itu sudah masuk ketika kita melihat covernya gitu. Rasa bucinnya itu sudah masuk, tapi ya namanya bucin semua orang pasti akan mengalami. Meskipun itu nanti akan direvisi, itu waktu zaman saya kecil dulu mungkin seperti itu. Atau mungkin zaman SMA, tapi itu pernah, jangan menolak sebuah hakikat yang padahal itu semua itu melaksanakan atau bisa dikatakan semua itu mengalaminya. Mau diketahui atau tidak, mau diakui apa tidak, itu pasti pernah merasakan yang namanya bucin. Nah, seperti itu. Kalau dilihat dari cover sudah seperti itu, dilihat dari layout atau bisa dikatakan editor-editor di dalamnya, itu buku LDR ini kurangnya di sini. Setiap saya kemarin membaca juga meskipun sedikit, saya terlalu sibuk. Mungkin saya sudah dengar cerita dari sahabat Harun sendiri, karena kita sudah sahabat dari kecil gitu ya. sudah gini, enggak, bukan kelereng. Mainan kata sahabat Qawim yang ada di jalan Allah itu mainan politik gitu. Lah Qawim fisabilillah kan berada di jalan Allah gitu. Jadi kemarin itu kita menuhankan politik gitu loh. Seperti itu. Jadi otomatis jadi kita itu kemarin ya sejak mulai kecil dari dalam kandungan kita itu sudah mainan politik gitu. Maksudnya politik yang enggak jelas gitu. Oke. Nah, kemudian kalau dari layout itu lebih bagus lagi ketika setiap subbab atau judul awal itu ada ya mungkin seperti bisa dikatakan gambaran atau mungkin seperti apa ya, sketsa apa yang akan dijelaskan di dalam bab ini. Contoh ketika bab 1 Tamara, kira-kira sketsa Tamara itu wajahnya seperti apa, atau sesosok cewek yang parasnya mungkin rupawan, yang mungkin seperti ini ada tukang gotong kabel di belakang, ngulur kabel. Gak enak frame-nya gitu loh. Ya seperti itu. Jadi lebih menekankan pada sketsa yang kira-kira bab ini itu menjelaskan tentang apa sih? Atau mungkin kelelawar. Kenapa ada hewan kelelawar di dalamnya atau di atasnya? Mungkin itu kan. Aku sama bunyi yang barusan. Oke. Alarm. Jam berapa ini? Dilanjut. Nah, ada kelelawar. Kenapa sih ada kelelawar di sini? Kan menjadi sebuah pertanyaan. Apa sih yang dimaksud kelelawar ada di dalam sketsa ini? Nah, seperti itu. Jadi kepo. Lebih selain mengaduk perasaan dari pembaca di dalam novel ini, itu seharusnya sketsa-sketsa itu juga bisa untuk lebih memberikan sisi tanda tanya. Apa sih yang ada di dalam sini? Kok ada kelelawar? Kok parasnya si Tamara cantik ya? Kok parasnya si Hasta ini kok semi-semi vulgar ya mungkin. Nah seperti itu sahabat. Kalau melihat terkait dengan jalannya cerita itu sangat bisa mengaduk perasaan. Kalau yang bucin-bucin, buciners, yang masih merasakan bucin itu kayaknya cocok. Sampai nanti ketika di akhir mereka kan berpisah. Nah itu masih bersambung, tunggu dulu ketika nanti
versi atau lanjutan dari LDR yang kedua. Nanti pasti akan diterbitkan oleh sahabat Harun. Nah, itu. Dan saya tadi pernah, kok tak pernah ya? Saya tadi itu sempat sedikit mendengar sosok Hasta itu hampir merepresentasikan sahabat Harun sendiri. Mungkin karena dulu waktu kuliah itu sempat hilang beberapa minggu, semua mencarinya, dan ternyata ada di provinsi sebelah, ada di, bentar, pasti punya pertanyaan ini ya, pasti punya pertanyaan. Nah, ini merujuknya nanti tanggal 30 depan November ini gitu loh. Oke. Nah, ini sambil intermezzo ya. Jadi waktu itu mungkin sempat bucin sendiri ya sahabat Harun ini. Katanya tadi pernah ya implementasinya atau realisasinya ketika saya dulu pernah merasakan bucin. Nah, pada saat itu beberapa dosen, mahasiswa, teman sekelas dan lain-lain organisasi itu juga tanya, kemana sih sahabat Harun ini? Kemana sih? Ternyata di Jogja selama hampir 1 minggu itu tidak ada kabar, HP-nya pun off, nggak ada apapun, kabar apapun nggak ada. Ternyata dia sedang patah hati, sedang ada luka hati, makanya dia pergi ke Jogja. Nah, dari sini mungkin tercetus bahwa bucin itu tidak hanya sebatas rasa yang harus kita ungkapkan dengan ekspresi, dengan kata-kata yang alay. Tapi bucin ini juga bisa menimbulkan sebuah karya, menelurkan sebuah karya yang itu menjadi sebuah implementasi, sebuah bisa dikatakan hasil karya dari si penulis tersebut. Itu. Nanti kalau kita lihat dari sisi lain, mungkin bucin itu memang sebagai bucin yang tidak berkualitas, tapi sahabat Harun ini membuktikan bahwa bucin itu tidak hanya sebatas bucin yang bucin-bucin biasa. Meskipun pernah ke meskipun pernah bucin di Jogja, tapi bucinnya itu berkualitas. Ada sebuah literasi yang memang sudah ada bentuknya. Tidak hanya sebatas buat status, buat snap di IG, terus selfie yang masak, terus ada yang tiktokan, nggak sebatas itu, tapi berbuah menjadi buku. Dan buku ini menjadi salah satu apa satu-satunya? Atau masih pertama? Salah satu. Yang lainnya skripsi maksudnya. Oke. Sama makalah nggak pernah, dia cuma bab ini berapa? Oh, nggak jadi. 2.000, oke selesai ini. Umumnya. Makanya kemarin sempat nunggak 1 tahun. Enggak. Sekarang kalau dulu katanya sahabat Harun itu pejuang sarjana, kalau sekarang pejuang magister. Yes. Top ya sahabat. Oke, pejuang di Unisma Malang. Tapi di sana adik tingkat saya. Oke. Nah, seperti itu sahabat. Jadi kalau sahabat Harun ini bisa menelurkan sebuah buku dari bucinnya, mungkin sahabat santri aktif PKST pun, atau mungkin sahabat-sahabat yang lain, rekan-rekan yang lain, itu mungkin bisa lebih bagus daripada sahabat Harun. Itu pasti, karena yang ada di belakang sana, yang ada di jalan Allah itu katanya, ya, itu sekarang menerbitkan satu antologi puisi, yang diterbitkan oleh Akademia Pustaka, salah satu penerbit dari senior juga, jadi otomatis top itu, salah satu ya. Kalau bisa, selain sahabat Qawim di jalan Allah, selain sahabat Qawim di jalan Allah dan sahabat Harun ini, sahabat-sahabat yang lain itu juga bisa membuktikan bahwa proses itu juga harus dihidangkan dengan sebuah karya. Karena katanya Imam Al-Ghazali, pasti sudah dengar semua. Kalau kita bukan anak ulama besar, bukan anak raja, maka menulislah. Seperti itu, sahabat. Ya mungkin ada sedikit klarifikasi ya.
Nah kalau di Indonesia kan sekarang musimnya klarifikasi ya. Kita bebas melakukan apapun, ketika ada hujatan kita klarifikasi, selesai. Seperti itu. Jadi ini mau klarifikasi dari Yes, pendapat klarifikasi. pembanding pada malam hari ini. Jadi yang pertama bukan ke Jogja Mas, tapi Kemana ke nih kaburnya? Jawa Barat, tepatnya di Kota Majalengka. Iya. Lebih jauh malah. Dan lebih lama, bukan 1 minggu tapi 1 bulan. Ini antara saya bangga dan malu, ini tidak tahu. Ya tidak bisa dipungkiri ya kalau saya mengekspresikan sebuah kebucinan saya dengan melakukan hal yang sangat bodoh yang saya rasakan. Mungkin itu hal yang sangat bodoh. Nggak ada yang terpikirkan di saya itu. Kayaknya saya butuh sensasi, ya, seperti itu. Akhirnya saya melalang buana, meninggalkan seseorang jeber di Tulungagung dan di Blitar, menjadi sesosok jeber baru di luar sana. Ya tujuannya hanya apa ya, istilahnya gini, kasarnya ya, ketika kita ingin pup gitu ya, kita kan pasti pergi ke kamar mandi. Nah setelah kita ke kamar mandi, setelah keluar tidak ada rasa pengen pup. Nah seperti itu. Mungkin kalau saya tidak pergi, mungkin saya akan lebih lama atau bahkan tidak sembuh dari yang namanya apa ya, luka dalam. Ya seperti itu. Nah tapi mungkin itu ekspresi saya. Tidak bisa dipungkiri bahwa teman-teman, saya bisa meyakini bahwa ada titik kebucinan di antara teman-teman semua, tapi cara pengekspresiannya berbeda seperti itu. Mungkin dengan menulis, mungkin dengan menyendiri, mungkin dengan membuat status itu bisa membuat hati dia sedikit lega. Ya kemudian ya itu, saya tidak bisa menyalahkan diri sendiri karena menurut saya itu saya benar dan saya tidak salah. Mungkin di sudut pandang orang tua, keluarga, kayaknya apa ngerepoti seperti itu. Tapi inilah diri saya perlu melakukan itu untuk menjadi seseorang yang baru seperti itu. Istilahnya seperti itu. Asik. Jadi itu pergi untuk mengupgrade diri ya. Benar sekali. Itu waktu pergi tuh menghasilkan karya atau enggak kan itu? Tidak sama sekali. Jadi kayak menikmati gitu ya. Ya menikmati, ya menikmati. Baik, selepas menulis dari buku LDR itu ada nggak Kang kayak kekecewaan atau mungkin kekurangan dari buku itu yang menjadi unek-unek dari Kang itu? Iya. Mungkin kekurangannya sudah disampaikan oleh sahabat Syafi'i ya. Jadi yang pertama ketika buku itu terbit saya bangga bahwa sesosok jeber ini bisa menerbitkan sebuah buku, tapi lama-lama kok malu sendiri, kok bucin sekali saya ternyata ya. Ya tapi kalau tidak seperti itu mungkin buku ini tidak akan lahir, tidak akan terbit seperti itu. Jadi di endingnya LDR ini kan ada kayak kalimat yang membuat kita untuk membaca atau menanti-nantikan LDR versi kedua. Itu bagaimana kok sampai kepikiran mau menerbitkan LDR versi kedua itu? Jadi kembali ke gabutan tadi. Ya Alias gabut ya? Ya. Saya rasa menulis ya, saya rasa menulis fiksi adalah tingkatan menulis yang paling mudah. Itu. Semua orang bisa menulis, terutama fiksi, karena apa? Itu hanya mengeksplor imajinasi. Fiksi hanya mengeksplor imajinasi saja. Mungkin kalau literatur lain seperti filsafat atau politik, kita harus banyak-banyak membaca buku. Misal kita mau menerbitkan sebuah buku yang bertemakan politik, kita harus banyak-banyak baca buku tentang politik. Kemudian kita mempunyai sebuah pemikiran dan kita tuangkan dalam sebuah buku yang bertema politik. Tapi ketika buku fiksi, novel, cerpen,
apalagi cerpen ya yang hanya pendek, itu saya rasa semua orang bisa menulis. Karena apa? Murni mengeksplor imajinasi. Tidak perlu apa ya istilahnya, kita tidak perlu baca buku ini yang berat-berat untuk menghasilkan sebuah cerpen seperti itu. Ya jadi pertanyaan gue tadi enggak menjawab. Belum terjawab sebenarnya. Belum terjawab. Ya, jadi itu tadi kenapa saya ingin menerbitkan LDR 2 karena saya suka cerita yang berlanjut. Ya, jadi bagaimana seorang hasta ini menjalani kehidupannya. Nah, saya punya rencana ada buku ini yang pertama. Jadi dalam rangkaian buku ini akan terbit buku-buku baru tentang hasta ini. Jadi ketika hasta setelah ini kan muncul kisah-kisahnya hasta, kemudian mungkin 1 atau 2 tahun lagi ada buku yang terusannya tentang buku ini, mungkin anak dari hasta memiliki sebuah cerita. Nah, itu saya suka karena saya tidak perlu memikirkan banyak latar belakang lagi. Saya hanya perlu mengeksplor seorang hasta ini. Mungkin itu yang bisa apa ya istilahnya, memudahkan saya seperti itu. Jadi dari perjalanan hidup Kang Jebor ini kan pernah pergi-pergi ke kota-kota, bahkan ke negara lain. Di dalam novelnya pun itu ada beberapa lokasi yang menjadi latar dari novel itu. Mungkin bisa dijelaskan kenapa kok memilih lokasi-lokasi tersebut, ataukah ada kenangan tersendiri nih yang tersembunyi di balik latar dari sebuah kota yang ditulis di novelnya? Silakan. Sekali lagi saya tekankan, buku ini bukan untuk seseorang dan bukan karena seseorang, tapi buku ini untuk diri saya sendiri dan karena saya sendiri, titik. Gimana coba pembandingin? Ya, coba ya benar. Aduh, udah diancam ini. Jadi ada latarnya ada beberapa. Tidak ada. Mungkin Thailand karena saya pernah ke sana, itu aja. Dan mungkin di sini ada saya bocorkan, di sini ada latar di Maumere, Nusa Tenggara Timur, kalau nggak salah ya. Maumere. Karena apa? Ya saya, kalau liburan ke Maumere enak ya. Ya segitu aja, nggak ada sejarah di baliknya seperti itu. Ya sekali lagi saya tekankan bahwa buku ini bukan buat orang lain dan bukan karena orang lain, tapi buat diri saya sendiri dan karena saya sendiri. Titik. Terima kasih. Jadi kita sudah berbincang-bincang, semakin malam semakin membuat kita kepo ya untuk baca buku LDR. Kepo nggak ini penonton? Nggak kepo? Saya aja mau kepo loh. Saya menunggu ini kapan nih LDR 2. Di endingnya tuh kalian bakal tersentuh, terutama yang ciwi-ciwi mungkin ya. Karena di situ Tamara tiba-tiba sok puitis. Terus ini Kang, coba ungkapkan salah satu alasan atau salah satu pernyataan agar menarik ini teman-teman. Ini kan kemungkinan ada yang sudah baca atau belum ini? Sudah. Kader PKF itu sudah baca? Oh sudah, alhamdulillah. Nah untuk yang lain nih, penonton-penonton yang lain, penonton setia dari PKFT, berikan hal yang membuat semua tertarik gitu Kang. Apa dari novel ini? Apa ya? Saya sendiri lama-lama nggak tertarik. Bagaimana ini? Anda harus menjual ini Kang. Ya. Jadi apa ya? Buku ini apa ya? Cocok untuk usia-usia kita. Wah, asik. Gimana? Seusia Mas? Oh anjay, kok tua sekali saya. Terutama Anda. Karena mau tidak mau kita kan pasti menikah ya kan ya. Iya harus menikah. Ya. Dan
tidak dipungkiri bahwa kita harus bisa mengerti perempuan, kita harus mengerti laki-laki, kita harus bisa mengerti pasangannya. Pesan saya di buku ini untuk berterima kasih. Intinya apa? Berterima kasih. Jadi buku ini berkisah tentang sosok sepasang kekasih yang berbeda agamanya. Nah, buat orang-orang yang menjalin LDR, long distance Relationship. Nah, long distance relationship untuk bersyukur. Nah, kebanyakan orang itu kalau LDR hanya terpisah oleh jarak dan waktu. Iya. Jarak mungkin kita di sini, orangnya jauh di sana. Nah, waktu apalagi mungkin kita di sini. Dia dengannya. Ya seperti itu. Tapi itu hanya sebuah ujian. Kita harus bersyukur karena apa? Masih banyak orang-orang yang LDR-nya itu LDR keyakinan, Mbak. Aduh. Iman. Susah kalau Tuhanku dan Tuhanmu berbeda. Nah, itu. Jadi pesan yang disampaikan sini, kita harus banyak-banyak bersyukur. Kalau cuma jarak dan waktu, kalau jarak kita bisa menghampirinya. Maksudnya kalau dia jauh di sana, kita bisa naik kereta api, bertamasya untuk menghampiri dia. Tapi kalau sudah beda iman, itu sangat sulit dan sangat kompleks seperti itu. Jadi ini sangat cocok untuk kita sebagai pejuang LDR. Harus yakin akan cinta kita kepada pasangan kita. Dan yang saat ini lagi jalin LDR, kalian pantas banget beli buku dari Kang Harun ini. Ya, mantap. Mungkin dari penonton ada yang mau ditanyakan? Silakan yang mau tanya. Enggak apa-apa loh. Ini sahabat-sahabat dari PKFT ada yang mau tanya sama Kang Harun langsung. Mumpung ada penulisnya terkait bukunya. Ayo Mbak Haya. Ini bukan buku yang berat ya. Ini bukan buku tentang politik yang sangat berat. Dan ini sangat-sangat ringan. Mungkin bisa ada yang ditanyakan. Oh iya, silakan. Ketika kita memulai dari filsafat yang demikian banyaknya, dari menulis buku ini alirannya filsafat siapa ya? Aristotelian. Jangan cintanya di situ cinta platonis yang nggak mungkin tersampaikan. Jadi pertanyaannya mengandung aliran filsafat mana ini buku? Asik ya. Jadi kalau ditanya filsafat mana, saya tidak bisa jawab ini. Jangan maktubin saja nanti. Oh iya, saya termasuk golongan PT ya, Tower Tukin. Jadi seperti ini. Kalau ditanya filsafat apa, ya saya tergabung dalam Pusat Kajian Filsafat dan Teologi PKFT. Tepuk tangan untuk PKFT yang sudah mewadahi saya dan teman-teman semua. Jadi di PKFT itu apa yang diajari di sana? Jadi sesuai dengan namanya, Pusat Kajian Filsafat. Bukan Facebook dan Twitter. Jadi mungkin saya tidak bisa menjawab pertanyaan dari Mas Kowem, tapi saya lebih ke berterima kasih kepada PKFT seperti itu ya. Karena apa, dulu saya waktu masuk PKFT itu iki opo iki filsafat guys, maca filsafat guys, samarku mulai aku jenggoten susah seperti itu. Tapi dengan filsafat kita bisa menjadi semua orang. Nah, filsafat itu kan belajar tentang kebijaksanaan. Benar nggih Mas Koyum nggih? Ya. Kalau ditanya seberapa jauh Anda belajar filsafat di PKFT, kalau saya ditanya seperti itu, saya hanya bisa menjawab,
ya siapa? Thales mungkin, Anaximenes, Anaximenes, dan siapa? Plato, Aristoteles, masa Aufklärung dan lain sebagainya. Tidak banyak yang saya ketahui, tapi dengan belajar filsafat saya bisa mengetahui apa itu sebuah kebijaksanaan. Jadi untuk siapa saja yang ingin masuk PKFT, hey men, kamu nggak perlu pintar untuk masuk PKFT. Seperti itu, ya. Perlu ganteng itu sudah. Ya, jadi kalau saya ditanya tentang filsafat, saya pasti kalah pintar dengan saudara Kowim. Tapi saya tahu apa itu belajar kebijaksanaan. Dengan bijaksana kita bisa menjadi apapun. Seperti saya, karena bijaksana, saya bisa menerbitkan buku ini pun karena iya, saya daripada saya nganggur, lebih baik saya menulis. Nah, itu kan sebuah simpel dari kata bijaksana. Seperti itu ya. Kalau ditanya aliran mana bukunya cinta-cinta, saya nggak bisa menjawab. Maaf ya, hanya karena ini buku ini saya ada dan ya udah, ini buku saya, seperti itu. Seperti itu Mas ya. Oke, seperti itu. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya ada yang ingin bertanya lagi? Ini ceweknya ini belum bertanya. Ayo, yang cewek. Yang ciwi-ciwi mewakili siapa ini? Baik, tidak ada yang mau bertanya nih? Beneran nggak ada yang mau bertanya? Oh, ada. Silakan. Mati Mas. Ya? Pertanyaan saya sederhana, ya kan? Kalau kita untuk belajar sesuatu atau ingin membuat sesuatu, kita kan harus mempunyai aliran. Jadi seperti membuat aliran sendiri-sendiri. Jadi kita tidak keluar dari koridor gitu. Nah, gitu. Nah, saya tanya kepada jenengan yang sebagai penulis novel itu, LGR, aliran apa sih yang memotivasi atau yang melatar belakangi jenengan untuk menulis novel itu? Atau Anda membuat aliran sendiri? Pertanyaan yang cukup menarik. Aliran apa yang Anda terapkan di novel ini, atau Anda membuat aliran sendiri nih Kang? Silahkan. Ya? Sekalian pembanding juga ya? Oh, sekalian pembanding biar sama ya, satu-satu. Tidak mungkin kan menanyai tafsir kepada orang yang bahasa gitu kan. Saya tanya bahasa. Kalau menurut novel ini menurutnya sih. Kalau novel ini itu mengikuti sastra apa gitu? Sastra Jendra. Oh saya. Aliran garis keras atau radikal? Oke, pertanyaan yang sangat bagus. Oke. Kalau untuk saya menjawab terkait dengan buku ini ya, bukunya sahabat Harun Junior ini, Mas Jibor. Dan kalau saya melihatnya itu aliran Aristotelian. Karena apa? Di dalam buku ini selain itu sebagai sebuah literatur atau tulisan bergenre sastra, di dalam buku ini itu sebenarnya mengakui bahwa ketika dia itu mampu meskipun tidak bisa menulis, tapi dia itu ketika masih berpikir, dia itu akan bisa mencetak dalam sebuah buku meskipun hanya sebatas karya yang notabene fiksi, padahal fiksi itu bisa dikatakan yang enak, mudah. Apapun kalian pada saat galau dan lain-lain pasti bisa untuk menulis fiksi, entah itu hanya sebatas 4 bait atau 4 baris, 2 baris. Ya, buciness mungkin ya bisa lah.
Kalau menurut saya seperti itu. Kalau alirannya ini itu Aristotelian. Karena apa? Yaitu tadi menganggap bahwa sahabat Harun meskipun di dalamnya buku ini tidak langsung merepresentasikan beliau, tapi ada beberapa gambaran bahwa di dalamnya ini buku ini meskipun si Tamara ini tidak bisa menulis, akan tapi apa? Bisa menelurkan sebuah tulisan dan itu tertulis pada sosok siapa Hasta ya, Hasta yang laki-laki, Hasta juga. Hasta itu merepresentasikan sedikit ya, merepresentasikan sahabat Harun sendiri karena bucinnya gitu. Enggak, tapi romantis kok, bener romantis. Sampai romantisnya ditinggal dia. Ya, itu kalau sebatas yang saya pahami aliran apa di sini, dan sebenarnya saya juga ini nitip ya. Ini nitip. Nah, ini ada salah satu bunga rampai juga yang saya tulis bersama anak-anak didik saya. Ini sebenarnya kalau ini ya, itu bukan Aristotelian, akan tetapi lebih menitik beratkan kepada ajarannya Sokrates. Kenapa? Di dalam buku ini sebenarnya ketika kita menginginkan sebuah jawaban, kita pasti bingung. Tanya kepada siapa sih? Tanya kepada siapa? Padahal semua jawabannya itu ada di dalam otak manusia sendiri. Jadi otomatis ketika saya ingin untuk apa sih di dalam buku ini, saya buat satu tema dan itu sudah diketahui oleh semua anak didik saya. Kemudian tema itu bisa dijabarkan menjadi buku ini. Dan alhamdulillah buku ini terbit yang menerbitkan Akademia Pustaka yang diprakarsai oleh sahabat Saiful atau Kang Saiful. Nah, selain itu juga saya memiliki buku yang kemarin itu dicetak oleh BKI yang tahun berapa saya lupa. Itu saya termasuk juga dalam salah satu finalis yang lolos dalam antologi cerpen ini. Itu juga termasuk dari salah satu sebuah apa ya, bisa dikatakan kalau di buku ini bagaimana kita menyembuhkan diri sendiri. Nah, bagaimana menyembuhkan diri sendiri? Ternyata tulisan-tulisan dari yang menulis buku ini itu telah menjabarkan apa sih problematikanya, apa sih yang kalian rasakan ketika memiliki masalah, dan itu ternyata bisa menyembuhkan diri sendiri. Ternyata kita itu juga bisa menyembuhkan diri sendiri. Nah, untuk kedua buku ini saya lebih menitik beratkan aliran yang dibawa Sokrates. Aliran yang dibawa Sokrates. Tapi kalau sahabat Harun ini alirannya terkait dengan Aristotelian. Itu. Nanti biar ditambahi sahabat Harun sendiri sebagai penulis. Kalau dari dalam segi bahasa, tadi saya sudah menyinggung sedikit tentang teorinya Nurgiantoro ketika ada di buku Kitab Sejarah Sastra yang diterbitkan oleh UM Press. Nah, itu salah satunya kan dua penulis, tapi saya mengingatnya Nurgiantoro dan satunya kalau nggak salah Amir siapa gitu, saya lupa. Dua penulis. Nah, di dalamnya itu setiap genre sastra itu kan berbeda. Seperti ada yang romantisme, seperti ada yang budaya, terus kemudian ada yang perjuangan. Nah, kalau ini taulah romantisme itu ada dalam salah satu sastra dan genrenya ini adalah sastra romantisme. Sedangkan tadi kalau kalian sekarang ketika bucin itu bisa merepresentasikan pikiran kalian, akal kalian kepada sebuah snap atau status di WA, status di Instagram, itu menjadi salah satu karya juga sebenarnya, akan tetapi tidak dibukukan, tidak dibuat menjadi sebuah karya. Nah, mungkin sahabat-sahabat di sini itu selain bisa untuk menjadi sebuah penulis di WA atau di IG atau di Facebook, Twitter yang sekarang yang lagi viral HRS. Nah, kudet dia. Yang itu imam besar itu loh. Imam besar yang datang. Bakul obat ya. Bakul obat yang kita mersani ya. Oke, kembali lagi pembahasan. Jadi seperti itu. Kalau di dalam ini novelnya sahabat Harun ini genrenya kan romantisme. Kalau dilihat dari bahasanya itu memang kalau kita mempelajari sastra pasti kalian mendengar mungkin ini yang lain masih
awam ya, tapi kalau yang jurusan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris atau bahasa Arab pasti dengar yang namanya lingua poetica. Kalau lingua scientia kan jurnal bahasa YIN, tapi kalau lingua poetica itu adalah kebebasan dalam bertulisan. Jadi otomatis ketika kalian menerapkan lingua poetica itu kalian bebas menulis apapun, tidak terkait dengan ya biasa dikatakan hiperbola ya, hiperbola tidak masalah, tidak harus kata baku. Kalau di bahasa Indonesia yang baik dan benar pasti harus mengikuti ejaan dalam puebi. Tahu puebi apa? Betul, sahabat Sania seorang duta santri ya. Tahu dia, top. Nah, jadi itu pedoman umum penggunaan ejaan bahasa Indonesia. Kalau dulu EYD, sekarang menjadi PUEBI. Nah, itu transformasinya. Kalau di dalam PUEBI kan harus peletakan titik seperti apa, koma seperti apa, tanda koma seperti apa, tanda titik dua seperti apa. Nah, itu harus jelas. Tapi kalau dalam lingua poetica itu apapun tempatnya boleh. Apapun tempatnya boleh, tapi tidak ngawur lah, nggak segitu ngawurnya, tapi setidaknya tidak berpaten pada bahasa baku dan penataan-penataan yang memang itu menjadi sebuah ketuntasan dalam berbahasa. Yo nggak saklek bahasane sahabat Harun gitu. Seperti itu sahabat ya. Untuk mungkin kejelasan dari alirannya yang ini sebenarnya seperti apa, itu mungkin bisa dilontarkan sendiri oleh sahabat Harun. Ini bisa, Mas. Saya punya mic sendiri yang saya pegang. Iya, nggak usah. Jadi apa ya? Saya bahkan tidak terpikir sejauh itu sastra saya aliran apa, karena apa? Saya dulu waktu masuk PKF tuh, anak-anak teman-teman ini bacaannya berat sekali, filsafat, kemudian apa itu? Novel sastra, novel filsafat dunia Sopi, kemudian filsafat inilah, filsafat itulah, pemikiran ini. Wah, saya kurang apa ya, kurang tertarik seperti itu. Nah, tapi disinilah saya menemukan di PKF inilah saya menemukan siapa diri saya. Saya suka. Jadi saya dulu teman-teman baca yang berat-berat itu saya baca novel waktu masuk kuliah itu kan ya memang diperkenalkan novel zaman dahulu seperti yang dibicarakan sahabat Syafi'i pada masa apa itu Balai Pustaka. Saya suka baca novel masa Balai Pustaka seperti apa itu namanya, Salah Asuhan, Siti Nurbaya. Saya suka itu dan saya menikmati itu ya. Jadi ketika semua ya saya yang bertemakan tentang fiksi-fiksi itu saya suka, dan saya tidak risih dengan itu. Teman-teman saya baca susah dan sebagainya, saya baca ini karena inilah dunia saya. Jadi saya harus menyamankan diri saya nyaman baca ini, dan mungkin itu yang membuat saya bagaimana kok bisa menulis seperti ini. Nah, kemudian apa ya, sepengalaman saya, jadi pertanyaan ini seringkali muncul di seminar pelatihan menulis, dan di setiap seminar, di setiap forum pertanyaan ini pasti keluar. Pertanyaan seperti apa? Pak atau Mas, sebenarnya di kepala saya ini sudah ada idenya, tapi ketika saya nulis tapi kok nggak bisa seperti itu. Nah, alay sekali ya saya. Nah, masalahnya di mana? Ya seperti yang dibicarakan oleh sahabat Syafi'i, kita terlalu menghalangi diri sendiri. Ya. Jadi ketika kita bisa mencapai ke situ, misalnya di tiang itu harta tahta wanita derita itu, ketika saya bisa jalan ke situ, saya itu menaruh meja di depan saya, menaruh kursi di depan saya yang menghambat saya ke situ. Jadi apa? Kita itu terlalu
menyulitkan diri sendiri dengan ejaan. Oh kalau gini, ini titiknya benar apa enggak ya? Oh kalau ini baku apa tidak ya? Lepaskan itu semua. Nah, saya sempat melatih itu dengan apa yang dilatihkan oleh senior kita, Kang Saiful Mustafa. Jadi sempatkan waktu 10 menit setiap hari untuk menulis apapun itu di kepala kalian. Nah, ketika kalian marah ingin misuh ya udah tulis saja. Pincuk, kemudian jangkar, kemudian Anjayani. Ya itu. Ya 19 detik mungkin di kepala kita seperti itu, tulis saja. Tulis saja, nggak usah terpaku dengan ejaan, tanda baca, hilangkan itu semua. Intinya tuangkan semuanya itu dalam tulisan 1 hari 10 menit. Itu akan insya Allah akan mempermudah kita. Nah, di sini pun seperti itu, tidak sesempurna pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Kalau saya berpedoman pada itu, mungkin sampai sekarang saya masih mikir, ini ejaannya salah apa benar ya? Ini ejaannya salah apa benar ya? Saya terpaku untuk meneliti setiap kalimat apakah ini sesuai ejaan atau tidak, dan itu akan menghambat saya. Nah seperti itu. Untuk awal ya, sebagai kita penulis awal, hilangkan itu semua. Nggak usah membuat diri kita susah dengan sendirinya. Seperti itu mas. Jawabannya di situ. Terima kasih.